Ya, ini film sinemaku yang terbaik yang pernah gue tonton sampai detik ini. Tidak hanya dari segi storyline-nya yang udah semakin solid dalam bercerita, tapi gue juga seneng banget. Banyak sekali adegan-adegan tuh yang menyentuh hati dan sangat relate gitu. Gue sebagai penonton, yang mana di dalam keluarga gue juga punya seorang kakak gitu. Banyak sekali adegan-adegan interaksi adik kakak yang membuat gue tuh kepikiran dan aduh, ini tuh kena ke hati gue. Dan iya ya, kayaknya gue sebagai sosok anak dan adik, kayaknya gue harus lebih berkomunikasi lah gitu setelah selesai menonton film yang satu ini. Gue tuh suka banget dan pengen gue bahas di video kali ini ya, tapi sebelum kesana gue pengen bacain dulu sinopsisnya. Jadi ceritanya, ada seorang anak pertama bernama Ian yang diperankan oleh Iqbal Ramadan ya. Dia ini adalah seorang anak yang lagi berkarir untuk menjadi seorang musisi bersama teman-temannya di dalam sebuah band yang namanya Midnight Serenade. Nah, pada saat dia mengejar cita-citanya gitu, dia ngeband dan lain sebagainya, dia tuh ternyata nggak akur sama bapaknya, sama ibunya, dan sama adiknya yang bernama Uta yang diperanin sama Umay. Nah, sialnya, ayahnya nih mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dia meninggal di saat ibunya tuh lagi kena serangan jantung untuk yang kedua kalinya. Karena si Ian dan si Uta nggak pengen ibunya kenapa-kenapa kalau misalkan dengerin keadaan si suaminya nih, Ian sama Uta tuh akhirnya cari cara buat ngebohongin si ibunya kalau semuanya tuh sebenarnya baik-baik aja gitu. Nah, disitulah mulai jalan ceritanya gitu, gimana Ian dan Uta ini akhirnya mulai membuka diri satu sama lain, terus ya udah mengeksplorasi kegelisahan atau kekhawatiran satu sama lain gitu. Ceritanya tuh dimulai dari situ dan menurut gue ini seru banget sih gitu. Oke, jadi gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dari film ini. Yang pertama jelas dari penulisannya yang menurut gue solid gitu. Jadi gue seneng banget. Mulai dari storyline-nya, Ian ini sosok yang seperti apa, diperkenalkan di film pertama kali itu kayak gimana. Si Uta sebagai seorang adik punya moral kompas yang nanti akan berkonflik kali ya, bilangnya berkonflik sama Ian tuh disusun di awal filmnya tuh seperti apa. Dan sosok bapak yang diperanin sama si Dwi Sasono dan sosok ibu yang diperanin oleh Unique Priscilla itu juga dieksplornya tuh solid lah gitu. Plantingannya bagus di awal menuju tengah, kayak banyak banget momen yang oh ini bisa begini, oh ini bisa begini. Ceritanya itu benar-benar kena ke gua. Dan tema keluarganya tuh ya masing-masing anggota keluarga tuh punya moral kompas yang berkaitan dengan kebohongan dan komunikasi. Itu diraciknya tuh bagus banget gitu. Ditambah dari segi penulisan ceritanya yang membuat si film Perayaan Mati Rasa ini menarik adalah dia tuh punya bumbu berkaitan dengan ngeband. Jadi musisi, ngemusik, bikin lagu dan lain sebagainya. Dan berkaitan dengan laut. Lautnya pun juga macem-macem ya. Laut berkaitan dengan profesi bapaknya si Ian dan Uta sebagai nahkoda kapal, laut sebagai ya salah satu lagunya si bandnya Ian ya, Midnight Serenade, dan laut dijadikan sebagai alat perumpamaan babak cerita di dalam filmnya gitu. Jadi babak awal itu misalkan di dalam laut ada zona terdalamnya tuh apa, zona kedua terdalam, ketiga terdalam dan seterusnya. Itu ternyata ada maksud dan maknanya. Kalau udah nonton dari awal sampai akhir baru kayaknya bakal ketemu gitu. Oh, maksudnya ini nih perumpamaan si lapisan laut terhadap si karakter utamanya yaitu si Ian. Itu bisa dikemas tuh dengan sangat menyenangkan dan engaging lah selama gue menonton filmnya gitu. Itu yang gue suka banget. Dan poin kedua yang gue suka dari film ini tuh jelas datang dari aktingnya Iqbal, Umay, Kak Unique Priscilla dan Mas Dwi Sasono ya. Aduh, gue tuh kalau inget-inget lagi adegannya, masing-masing di antara mereka berempat ini tuh kayak punya momen teremosionalnya mereka gitu. Dibawainnya tuh dengan sangat luar biasa masing-masing. Iqbal ada satu adegan yang udah dia nangis, dia punya dialog, terus dia nangis lagi. Nangisnya tuh kayak apa ya bilangnya ya, isi dari dialog dan isi kegelisahan dia tuh make sense buat gua gitu. Demikian juga dengan si Umay sebagai Uta ya. Uta ini tuh sebagai adik, plantingan dari awal filmnya, moral kompas dia ketika diadu sama si Ian ya, itu juga pas marah-marahnya tuh kayak aduh, ini kena lagi nih adegan yang seperti ini gitu. Dan si Kak Unique Priscilla dan Mas Dwi Sasono juga masing-masing punya adegan se-emosional itu juga. Tapi gue gak pengen spoiler ya, karena dua ini sih yang bikin gue nangis paling kejer pas nonton gitu. Ya gue kalau inget-inget lagi adegannya takut netes lagi air mata gue. Tapi ya mereka berempat nih sangat luar biasa sih aktingnya. Gue sangat suka dan gue sangat salut gitu, oke? Nah, poin ketiga yang gue suka dari film ini jelas datang dari aspek teknis ya. Teknisnya tuh gue bagi jadi dua, ada visual sama ada audio. Ini juga treatmentnya tuh asik banget gitu. Jadi ngomongin soal visual, gue tuh salut banget. Di film ini tuh ada treatment POV-nya tuh pakai handycam. Awalnya gue penasaran gitu, ini kenapa adegannya dibikin pakai handycam ya. Tapi setelah nonton dari awal sampai akhir, gue sih sepertinya ngerti ya kenapa handycam jadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi kalau ngomongin soal perjalanan sebuah keluarga.
gitu. Jadi kuncinya tuh di perjalanan sebuah keluarga. Gue nggak pengen spoiler seperti apa, tapi perhatiin ya, adegan handycam tuh keren banget gitu. Dan kedua ya, ngomongin soal teknis visual dan audio, gue juga suka banget ya ketika film ini banyak sekali ngomongin soal laut. Banyak banget adegan latar tempat dan properti atau barang-barang di dalamnya tuh dikaitin sama laut gitu. Jadi kayak ada air, ada lukisannya itu ada kapal, ada air lautnya, ada pantai segala macem. Itu dimainin tuh cakep-cakep banget. Bahkan adegan ngeband aja di dalam panggungnya, ada lampu-lampu dan lain sebagainya, itu warnanya tuh dipilihin nggak jauh-jauh dari warna-warna yang ke laut-lautan gitu. Gelap, remang-remang, biru lampunya dan lain sebagainya. Itu seru banget sih gitu. Nah, kalau ngomongin soal audionya juga sama gitu. Jadi ada beberapa adegan yang menggambarkan sosok Ian ini tuh kayak lagi gelisah, lagi campur aduk perasaannya. Seakan-akan dia tuh kayak lagi tenggelam di dalam sebuah lautan. Itu dibikinin tuh audionya se-imersif itu bagi penonton gitu. Jadi kayaknya mengajak penonton, kita sebagai penonton membayangkan Ian nih kayak isi kepalanya tuh lagi kayak seakan-akan tenggelam di dalam lautan. Jadi kayak blubuk air gitu. Itu seru banget sih gitu. Treatment itu dipakai secara efektif efisien gitu. Jadi nggak eksesif, nggak terlalu kurang juga, tapi di beberapa adegan emosionalnya tuh jadi masuk gitu. Itu gua suka banget sih. Nah, sekarang gue pengen masuk ke poin yang barangkali jadi sedikit kekurangan kali ya. Gue tuh nggak nemu apa aja kekurangan yang menurut gue kurang selain dari yang satu ini, dan ini pun sifatnya masih minor. Gue tuh ngerasa ada beberapa adegan yang secara eksekusi dialognya itu agak kumur-kumur, tapi bisa gue maklumin karena memang adegannya tuh biasanya lagi adegan berantem dan adu mulut. Jadi di awal-awal film tuh kayak yang satu sama yang lain lagi konflik gitu di dalam sebuah studio sih, di dalam sebuah tempat band gitu ya, nggak panggung ya. Di dalam sebuah panggung terus terjadi keributan dan lain sebagainya, teriak-teriakan sana sih segala macam. Itu kayak udah mulai agak acak adut lah gitu dari suaranya. Tapi selain itu, di luar dari itu semua udah banyak sekali aspek yang sangat menyenangkan dari film ini. Gue sangat merekomendasikan sih film Perayaan Mati Rasa gitu, karena ya menurut gue dari segi tema keluarganya, bohong soal keluarga dan lain sebagainya, laut, terus kayak mengejar cita-cita, ngeband, itu benar-benar menurut gue sih satu kata ya, menginspirasi gitu. Membuat gue tuh terdorong untuk gue setelah nonton film ini tuh kayaknya harus banyak komunikasi lah sama keluarga gitu. Oke, jadi itu aja sih yang bisa gue share dari film Perayaan Mati Rasa. Overall gue sangat suka banget. Buat kalian yang udah nonton, pengen ikutan komentar, bisa tulis di kolom komentar gitu. Oke, gue Arya pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.